Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Humaira dengan NIM 2414040029 dari Prodi Tadris Matematika. Saya membuat video ini sebagai tugas tambahan mata kuliah Kalkulus Diferensial, dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang pertama. Ubahlah menjadi pecahan dari bentuk desimal 0,217, 1717 dan seterusnya. Kita misalkan X sama dengan 0,217, 1717 dan seterusnya. Karena di depannya angka yang berbeda dengan angka yang berurutan, dan angka yang berurutan terletak pada posisi 2 dan 3, maka kita ubah menjadi 1000x sama dengan 217, 171717 dan seterusnya. Maka 10x sama dengan 2,171717 dan seterusnya. Dikurang 1000x dikurang 10x sama dengan 990x sama dengan 217 dikurang 2, 215. Yang di belakang komanya habis karena dikurang dengan angka yang sama. Maka X sama dengan 215 per 990 sama-sama dibagi 5. Maka X sama dengan 43 dibagi per 198. Jadi bentuk pecahan dari 0,21717 dan seterusnya adalah 43 per 198. Selanjutnya, soal yang kedua. Carilah himpunan penyelesaian dari mutlak 4x ditambah 2 besar sama 10. Untuk menghilangkan nilai mutlaknya, maka dapat kita tulis 4x ditambah 2 besar sama 10 atau 4x ditambah 2 kecil sama min 10. Kedua ruasnya dapat kita kurangkan 2. 4x ditambah 2 dikurang 2 besar sama 10 dikurang 2 atau 4x ditambah 2 dikurang 2 kecil sama min 10 dikurang 2. Maka menghasilkan 4x, 2 dikurang 2 habis, besar sama 10 dikurang 2, 8, atau 4x, 2 dikurang 2 habis, kecil sama min 10 dikurang 2, min 12. Kedua ruasnya dapat kita bagi 4. 4x dibagi 4 tinggal x, besar sama 8 dibagi 4, 2, atau 4x dibagi 2x, kecil sama min 12 dibagi 2, min 3. Maka selang dari x besar sama min 2 dapat kita tulis 2, tak hingga atau min tak hingga, min 3. Kurung siku, kurung biasa. Dan ini juga kurung siku. Maka himpunan penyelesaian dari
mutlak 4x ditambah 2 besar sama dari 10 adalah 2, tak hingga atau min tak hingga, min 3. Selanjutnya, soal yang ketiga. Carilah persamaan lingkaran dari pusat 1,1 dan jari-jari 1. Untuk mencari persamaan lingkaran, rumusnya X dikurang H dikuadratkan dikurang Y dikurang 3 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dari soal dapat kita peroleh H sama dengan 1, K sama dengan 1, dan R sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus X dikurang 1 kuadrat dikurang Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Karena X dan Y-nya tidak ada, maka tetap kita tulis X dikurang 1 kuadrat dikurang Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan lingkaran dari pusat 1,1 dan jari-jari 1 adalah X dikurang 1 kuadrat dikurang Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, soal yang keempat. Tuliskan persamaan garis melalui 3, min 3 yang sejajar garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Yang pertama, kita cari dulu gradiennya. Berdasarkan bentuk kemiringan intercept, dapat kita tulis Y sama dengan MX ditambah B. Berdasarkan garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Dari persamaan ini dapat kita tentukan gradiennya sama dengan 2. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dari soal dapat kita lihat bahwa X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan min 3. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y ditambah 3 karena Y1-nya min 3, min dikali min sama dengan positif, sama dengan gradiennya tadi 2 dikali X dikurang X1-nya 3. Y ditambah 3 sama dengan kita kalikan 2 ini ke dalam. 2 kali X, 2X. 2 dikali min 3, min 6. Selanjutnya kita pindahkan 3 ini menjadi ke ruas kanan. Maka menghasilkan Y ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 6 dikurang 3. Y sama dengan, karena 3 dikurang 3 habis, maka tinggallah Y sama dengan 2X dikurang 9. Maka persamaan garis melalui 3, min 3 yang sejajar garis Y 2X ditambah 5 adalah Y sama dengan 2X dikurang 9. Selanjutnya, soal yang kelima. Gambarlah grafik Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Kita cari terlebih dahulu X dan Y-nya dengan cara membuat tabel seperti ini. Kita misalkan X-nya min 1, 0, dan 1.
Lalu kita masukkan X-nya ke dalam persamaan. Y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan min 1 kali min 1 sama dengan 1 ditambah 1. Menghasilkan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka titiknya dapat kita temukan min 1,0. Jadi untuk X min 1 maka Y-nya 0. Yang kedua, untuk X-nya sama dengan 0, Y sama dengan min 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka titiknya dapat kita temukan 0,1. Maka untuk X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Yang ketiga, Y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka dapat kita temukan titiknya 1,0. Maka untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya adalah 0. Lalu kita masukkan ke dalam grafik. Yang pertama titiknya min 1,0 di sini. Yang kedua 0,1 di sini. Yang ketiga 1,0 di sini. Karena di persamaannya Y sama dengan min X kuadrat, maka kurvanya melengkung ke bawah. Jadi, grafik Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1, itu kurvanya melengkung ke bawah. Selanjutnya, soal yang ke-6. Carilah periode dan amplitudo dari Y sama dengan 2 sin 2X. Kita mengetahui bahwa bentuk umum fungsi tersebut yaitu Y sama dengan A sin K dikali X tambah kurang alfa. Di mana berdasarkan bentuk umum ini kita dapat ketahui bahwa amplitudo atau A sama dengan 2, K sama dengan 2, dan alfa sama dengan 0. Lalu, untuk mencari periode, P sama dengan 360 dibagi K. Maka, sama dengan 360 per 2, K ini 2 sama dengan 180. Kita ketahui bahwa 180 ini adalah pi. Maka dapat kita simpulkan bahwa amplitudonya sama dengan 2 dan periode sama dengan pi. Selanjutnya, soal yang ke-7. Tentukan penyelesaian dari limit T menuju 7, T kuadrat ditambah 4T dikurang 21 per T ditambah 7. Selanjutnya, dapat kita tulis limit T menuju 7 untuk T kuadrat ditambah 4T dikurang 21 itu harus kita faktorkan terlebih dahulu. Untuk faktorisasinya, jika dikali sama dengan min 21, jika ditambah sama dengan 4. Maka dapat kita temukan T ditambah 7 dikali T dikurang 3 per T ditambah 7.
limit T menuju 7, karena di sini ada persamaan yang sama, maka dapat kita coret T ditambah 7, kita coret sesama dengan T ditambah 7. Maka tinggallah T dikurang 3. Sama dengan limit T menuju 7, T dikurang 3, T-nya dapat kita ganti dengan 7. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Maka penyelesaian dari limit T menuju 7, T kuadrat ditambah 4T dikurang 21 per T ditambah 7 adalah 4. Selanjutnya, soal yang ke-8. Tentukan limit T menuju 0 cos kuadrat T per 1 ditambah sin T. Kita mengetahui cos kuadrat itu sama dengan min sin kuadrat. Maka dapat kita ubah limit T menuju 0 min sin kuadrat T per 1 ditambah sin T. Selanjutnya, limit T menuju 0 min sin kuadrat ini dapat kita faktorkan menjadi 1 dikurang sin T dikali 1 ditambah sin T per 1 ditambah sin T. Karena di sini ada faktor yang sama, yaitu 1 ditambah sin T, maka dapat kita coret atau kita hilangkan menjadi limit T menuju 0, 1 dikurang sin T. Maka dapat kita ganti T dengan 0, sama dengan 1 dikurang sin 0 sama dengan 1 dikurang sin 0 itu 0, maka 1 dikurang 0, 1. Soal yang terakhir, yaitu nomor 9. Nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak di 3. R3 T pangkat 3 dikurang 27 per T dikurang 3 jika T tidak sama 3. Dan 27 bernilai 27 jika T sama dengan 3. Di sini dapat kita tulis limit T menuju 3 T pangkat 3 dikurang 27 per T dikurang 3. Limit T menuju 3 T di pangkat 3 dikurang 27 ini dapat kita faktorkan menjadi T dikurang 3 dikali T kuadrat ditambah 3T ditambah 9 per T dikurang 3. Karena di sini ada persamaan yang sama, maka dapat kita coret limit T menuju 3 T kuadrat ditambah 3T ditambah 9. Limit T menuju 3, T-nya dapat kita ganti dengan 3. Maka 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9. Maka hasilnya 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Karena limit T menuju 3 T pangkat 3 dikurang 27 per T dikurang 3 adalah 27, maka R3 sama dengan 27, maka fungsi ini dinyatakan kontinu.
Thank you.